Islam. Atau bidang studi yang kami ambil adalah sejarah kebudayaan Islam. Apa kabar? Baik. Jadi kita akan membahas materi dengan topik masa kecil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doanya dipimpin oleh ketua kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kami sirni ilma wasukni rahman. Artinya ya Allah tambahkanlah aku ilmu yang berilah aku pemahaman yang luas. Amin. Terimalah doaku ini. Amin. Sudah. Iya. Berapa temannya? Ada berapa jumlah siswa ini? 15. Berarti berapa tidak hadir? 2. Orang tidak hadir sakit. Ya, sakit. Mudah-mudahan yang sakit diberi kesehatan. Kita doakan semoga cepat sembuh. Baiklah, kita akan masuki pelajaran yaitu pelajaran SKI. Sebelum memasuki pelajaran, saya bertanya dulu, apa itu SKI? Sejarah kebudayaan Islam. Hari ini kita akan bahas dengan tema masa kecil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau bertanya dulu, siapa Nabi terakhir? Nabi Muhammad. Iya, Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Hari ini akan belajar yaitu kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran tentang masa kecil Nabi Muhammad. Yang pertama adalah orang-orang yang merawat Nabi Muhammad pada waktu sikap baik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menunjukkan sikap baik terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan menjelaskan dulu silsilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari kilat. Nah, kilat ini melahirkan dia Nabi Muhammad dari jalur bapaknya. Mulai dari kilat melahirkan Qasim, Qasim melahirkan Abdimana, Abdimana melahirkan Hasim, Hasim melahirkan Abdul Muttalib melahirkan Abdullah melahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya dari garis keturunan ibunya, mulai dari kilat melahirkan Sumra melahirkan Abdimana, Abdimana melahirkan Wahab melahirkan Aminah melahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk bisa menyimak materi, saya perlihatkan video Nabi Muhammad pada waktu kecil. Ini saya akan tampilkan video tentang masa kecil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat baik-baik dan disimak baik-baik.
Muhammad disusui oleh Halimah As-Sa'diyah selama 2 tahun, lalu dilanjutkan dalam pengasuhannya hingga usia 5 tahun. Selama diasuh oleh keluarga Halimah, Muhammad kecil membawa banyak keberkahan dalam kehidupan mereka. Namun di akhir masa pengasuhan Muhammad terjadi peristiwa Syaq al-Sadr, yaitu pembelahan dada yang membuat Halimah khawatir akan keselamatan anak siswanya itu. Telah menjadi tradisi baik di kalangan wanita Mekah yang baru melahirkan untuk menyusukan bayi mereka kepada wanita-wanita yang tinggal di dusun atau pedesaan. Kondisi pedesaan yang segar dan lingkungan yang masih alami membuat anak-anak tumbuh dengan sehat, kuat, dan dapat berbahasa Arab dengan fasih. Sebelum kedatangan para wanita dari Bani Sa'ad, Muhammad sempat disusui oleh Suwaibah, budak perempuan Abu Lahab. Abu Lahab adalah satu di antara paman Muhammad dari garis keturunan ayahnya. Wahai suamiku, semoga kita dapat anak bangsawan kaya seperti teman-temanku. Saat ini hidup kita sangat sulit. Ya, aku pun berharap sama seperti engkau. Mengingat hasil panen kita tahun ini gagal dikarenakan paceklik yang melanda Taif. Namun harapan suami istri itu tidak terkabul karena bayi para bangsawan kaya telah diambil oleh teman-teman mereka. Hanya tersisa satu bayi dalam gendongan ibunya. Bayi itu adalah Muhammad. Wahai saudaraku, bawalah bayiku ini bersama kalian. Ayah bayi itu telah meninggal, jadi tinggal aku dan kakeknya yang mengasuhnya. Raut wajah Halimah tampak kecewa mendengar pernyataan Aminah. Sikapnya sama seperti wanita Bani Sa'ad lain yang menolak menyusui Muhammad karena ia anak yatim. Wahai suamiku, bagaimana ini? Semua bayi telah dibawa pulang ke rumah kita. Aku tidak ingin kita pulang dengan tangan kosong. Apa kita bawa saja bayi yatim yang baru saja engkau temui itu, wahai istriku? Demi Allah, aku akan kembali kepada wanita yang menggendong bayi yatim itu dan membawa bayinya. Diantar oleh Wala Qaumi Naufal dan temannya. Ternyata secepat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Abdul Muthalib. Kemarilah, wahai cucuku. Muhammad, seolah ingin itu mengembalikan Muhammad ke hidupnya di Mekah. Wahai Muhammad, meskipun kita tidak tinggal bersama-sama lagi, namun kita tetap bersaudara sebelah waktu. Kita pasti akan merindukanmu, Muhammad. Jangan lupakan persahabatan kita ya Muhammad. Terima kasih semuanya. Aku tidak akan pernah melupakan kalian semua. Sampai jumpa lagi. Ayo Muhammad, kita harus tiba di Mekah sebelum tengah malam. Pasti ibu dan kakekku sangat bahagia bertemu denganmu. Akhirnya Muhammad berangkat meninggalkan dusun Bani Sa'ad dengan perasaan haru. Terlalu banyak kenangan indah yang ia lewati bersama keluarga Halimah. Namun di sisi lain, ia juga merindukan keluarganya di Mekah. Matahari mulai tenggelam di sebelah barat. Langit sore semakin gelap. Suasana Mekah di malam hari semakin bertambah ramai. Pada
kemudian Abdul Muthalib bertemu dengan Muhammad. Ia diantar oleh Walid bin Naufal dan temannya. Ternyata secepat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Abdul Muthalib. Kemarilah, hai cucuku. Aku tadi menemukan cucumu di daerah Mekah atas. Sepertinya ia tertinggal jejak pengasuhnya. Terima kasih, saudara. Sama-sama. Kami pamit dulu. Setelah kepergian Waraqah, Abdul Muthalib mengajak Muhammad untuk bertawaf di Ka'bah. Wahai cucu, sekarang mari kita berkata dengan ibumu. Beliau sangat cemas kehilanganmu di perjalanan tadi. Sesampainya di rumah kakeknya, Muhammad kecil meminta maaf kepada Halimah karena telah membuatnya cemas. Saat itu juga Muhammad harus berpisah dengan ibu susul yang telah merawatnya selama 5 tahun. Selamat tinggal anakku. Aku selalu mendoakanmu. Semoga engkau menjadi orang besar seperti harapan ibumu. Demikianlah akhir kisah Muhammad kecil yang membawa keberkahan bagi orang di sekitarnya. Dalam kisah ini, pelajaran yang dapat kita ambil adalah kerjakan segala sesuatu dengan niat ikhlas mencari ridha Allah, maka keberkahan akan mengikutimu. Wallahu bishawab. Saya tampilkan di atas. Mudah-mudahan siswa bisa dapat menyimak dengan baik. Sebelumnya saya akan membagi dulu kelompok. Kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2. Setiap kelompok 1 LKPD. Ya, bekerja kelompok ya. Bedanya. Ya, bekerja ke LKPD-nya sesuai apa yang dilihat di atas di videonya. Jadi sebentar satu persatu, setiap kelompok naik memperselesaikan hasil diskusinya ya. Kelompok 1 naik membacakan hasil diskusinya. Saya ingin membacakan hasil diskusi saya dari kelompok 1. A. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan 14
April 571 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Ayah Nabi telah meninggal semenjak Nabi Muhammad SAW berusia 3 bulan dalam kandungan ibunya, yaitu ibunya Aminah binti Wahab. Abdullah meninggal dunia di kota Yasrib, Madinah. Ibunya Aminah meninggal saat Nabi berusia 6 tahun. Setelah itu, beliau diasuh oleh kakeknya, Abdullah Muttalib. Baru saja berselang 2 tahun, ia merasa terhibur di bawah asuhan kakeknya. Akan tetapi, kakeknya yang baik hati itu meninggal pula dalam usia 80 tahun. Nabi Muhammad SAW ketika itu baru berusia 8 tahun. Sesuai dengan wasiat Abdullah Muttalib, maka Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya, Abu Talib. Oke. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada siapa? Ya. Silakan. Siapa nama paman Nabi Muhammad? Ya, siapa nama paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada kelompok lain yang bisa menjawab? Oke, silakan. Abu Talib. Iya. Kakaknya, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya Abu Talib. Ya, ada lagi tanggapan? Saya Bu. Iya, silakan. Siapa nama ayah Nabi Muhammad SAW? Iya, siapa nama ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa? Oke, silakan Abdullah. Iya, nama ayahnya Nabi Muhammad adalah Abdullah. Iya, terima kasih. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2. Saya dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Kehidupan dan aktivitas Nabi Muhammad SAW saat kecil. Nabi dikenal sebagai anak yang jujur, sabar dan amanah. Saat kecil beliau ikut mengembala kambing. Beliau tidak pernah berkata kotor atau menyakiti teman Nabi. Tumbuh menjadi pribadi yang sederhana, bekerja keras, dan disukai orang-orang di sekitarnya. Oke, kelompok 2 sudah bacakan hasil diskusinya. Kelompok lain bisa tanggapan, menanggapi. Ya, silakan, Muhammad Fadil. Siapa yang mengasuh Nabi setelah ibunya wafat? Ya, siapa yang mengasuh Nabi setelah ibunya wafat? Ya, kelompok lain bisa, siapa yang bisa menjawab? Kelompok lain. Ya, silakan. Itu kakeknya Abdul Muttalib. Iya. Ada lagi tanggapan dari kelompok lain? Silakan. Silakan. Kerja para Muhammad SAW saat kecil. Iya, apa pekerjaannya Muhammad pada waktu kecil? Iya, silakan. Mengembala kambing. Iya, pekerjaan Muhammad pada waktu kecil adalah mengembala kambing. Oke. Iya, saya kumpulkan ya KPD dari kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dari hasil diskusi tadi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Mulai
Ya, silahkan dikerja. Sudah. Sudah. Ya, coba diperhatikan. Sudah siap ya? Sudah terkumpul semuanya? Iya, kembali dari asesmen per individu ini. Ya, saya simpulkan materi ini hari ini. Sebelum kita lanjut, saya simpulkan materinya. Materi tentang topik masa kecil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Materinya pertanyaan siapa nama ibunya, siapa kakeknya. Jadi kakeknya Nabi Muhammad adalah Abdul Muthalib. Ibunya bernama Wahab dan pamannya bernama Abu Talib. Dan pada saat ibunya meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Jadi kakeknya Nabi Muhammad adalah Abdul Muthalib. Pada saat ibunya meninggal, diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Nah, pada saat kakeknya Nabi Muhammad meninggal, diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Talib. Aktivitas Nabi Muhammad pada waktu kecil itu dia ikut mengembala dan pamannya, yaitu Abu Talib. Nah, pada saat kecil Nabi Muhammad meneladani sifat-sifat terpuji seperti jujur, amanah, dan sopan santun. Dia tidak pernah berkata kasar, beliau tidak pernah berkata kasar, dan dia saling menyayangi. Bahkan binatang pun dia sayang. Demikianlah materi hari ini. Nanti pertemuan berikutnya baru kita lanjutkan. Sebelum kita akhiri, kita refleksi dulu. Tepuk P5. Demikianlah materi yang saya sampaikan pada hari ini. Nanti pertemuan berikutnya baru kita lanjutkan. Dan saya ini dengan ucapan wabillahi